Baiklah teman-teman, ini adalah video yang sering teman-teman lihat dan saya belum pernah membahas instalasi ini pada saat ikan ini sudah mulai besar. Bagaimana cara ikan ini bisa bertahan hidup di dalam kolam ini dan kita tidak perlu menguras air kolam untuk mengeluarkan kotoran ya. Jadi memang desain kolam ini adalah didesain untuk kita lebih praktis dan didesain untuk setiap saat kotoran akan keluar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini ada satu buah tandon IBC ya. Teman-teman jika ingin membuat kolam seperti ini, teman-teman butuh satu tandon IBC ya. Kemudian teman-teman butuh yang ini ya, satu aliran pipa air masuk. Kemudian teman-teman di sini butuh satu pipa keluar ya. Pipa ini sampai dasar ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan videonya pipa yang sampai dasar. Kemudian pipa ini kita tembuskan teman-teman. Pipa ini kita tembuskan ke sana dengan menggunakan karet seal ya, seperti ini. Nah seperti itu teman-teman, yang itu ya, yang ini kita tembuskan. Kenapa kita tembuskan? Karena ini akan menjaga level air di sekitaran ini aja terus. Nah, dan kenapa ini airnya tidak tumpah? Karena di dasar ini, di dasar sampai mentok ke bawah itu ada pipa yang dasarnya itu kita bolong-bolongin teman-teman ya. Kita bolong-bolongin ya, jadi bolongan ini sebenarnya bisa dibuka-buka ya teman-teman ya. Cuman ikannya bisa keluar, cuman gini tuh apanya, supaya teman-teman bisa lihat ya, kayak gini ya teman-teman di bawahnya. Seperti ini ya, saya buat gini. Oke. Nah, kita masukkan lagi, kita sambungkan lagi. Jadi seperti itu teman-teman pipanya bentuknya tadi. Jadi teman-teman bisa lebih paham ya bagaimana desainnya. Nah kita sambungkan lagi. Ini portable ya. Semua ini tanpa ada lem ya, tanpa ada lem. Jadi air ini masuk ya, air masuk dari bawah itu air akan keluar ke atas gitu ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman lihat sendiri, airnya juga akan jernih ya, seperti ini. Ikan akan kelihatan karena setiap saat kotoran akan keluar. Nah kemudian pada di luar ini kita menurunkannya ke bawah seperti ini. Kalau kita menggunakan sistem ras, kita bisa menyambungkan langsung ke pipa-pipa filter ini gitu ya. Jadi dari sini bisa kita sambungkan ke sini gitu teman-teman. Nah karena kita tidak menggunakan sistem ras, di sini kita langsung buang ke tanaman-tanaman bunga-bunga kita yang di sana ya. Di sana ada bunga-bunga ya, supaya bunganya bagus saya kasih air kolam saja langsung. Nah kemudian teman-teman di sini ini kan pipa, ini kan pipa masuk air ya. Di sini teman-teman bisa mengubahnya menjadi venturi atau membanting air gitu ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan di sini nggak usah kayak gitu, bisa juga air mengalir biasa saja juga bisa ya. Tetapi sebaiknya teman-teman menggunakan model seperti itu karena menambah oksigen di dalam kolam ya. Dan juga teman-teman di sini perlu teman-teman perhatiin, di sini ada ditambahkan pipa sini supaya penyedotan juga semakin meningkat ya. Nah ini adalah 1 meter ya kali 1 meter ya, isinya
sekitar 950 liter ya. Ini nggak sampai 1000 ya teman-teman, sekitar 950 lah ya airnya. Ini saya isi dengan 150 sampai 200 ekor ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kita bisa nanti panen dan hasil di 2 bulan seperti ini teman-teman ya. Dan ini dengan satu kolam seperti ini teman-teman, ini kan 950 ya, teman-teman bisa menggunakan 2 drum seperti ini untuk media filter, satu mekanis satu biologis. Kemudian dari biologis ini teman-teman bisa menggunakan samteng satu ya, nanti satu, dan masuk kembali ke dalam kolam. Jadi untuk sistem ras teman-teman butuh tambahan lagi untuk filter mekanis dan biologisnya dan samteng, kemudian pompa air dan aerator seperti itu. Kita menambahkan aerator supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa padat tebar di dalam ini dan memenuhi kebutuhan oksigen ikan gitu teman-teman. Ya teman-teman ya. Oke. Itu kan tadi satu kolam ya. Bagaimana jika kita mempunyai 6 kolam seperti ini? Bagaimana kita mengintegrasikannya? Nah, teman-teman kalau mau mengintegrasikannya seperti ini, masing-masing kolam teman-teman lubangin dulu di sini untuk pipa outletnya seperti ini ya. Setelah pipa outletnya teman-teman bolongin ya seperti ini supaya jelas ya. Pipa outlet 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita sambungkan semua teman-teman ya, kita sambungkan gitu ya. Nah, untuk sistem ras teman-teman bisa di sini menggunakan filter ya. Sampai di sini ini masuk ke filter gitu. Tapi kalau sistem sirkulasi langsung aja los ya. Pada sistem ras teman-teman bisa memilih di sini atau di sana yang mau dikeluarkan airnya ya. Jadi kalau mau di sana misalnya di sini drumnya atau filternya ya, dari situ kita keluarkan masuk ke filter pertama, kedua, ketiga, keempat, samteng baru masuk lagi ke kolam. Jadi nanti pompa airnya di samteng gitu ya. Jadi kalau saya pompa air saya langsung di sini sumur bor masuk dari sini, masuklah ke kolam seperti ini ya. Dari sini dari sumur ya masuk 1 ke atas, 2, 3 airnya, 4, 5, 6. Nah, bagaimana dengan aerator yang saya gunakan? Aerator juga saya paralel teman-teman ya. Jadi memang aerator saya agak panjang ya, selang aerator karena dari rumah. Nah, selangnya itu dari sini teman-teman, saya paralel ke sini. Dan di sini saya buat seperti rudal ya. Nah, saya buat seperti ini. Sebenarnya ini ada videonya teman-teman, bagaimana membagi aerator menjadi beberapa titik cabang ya. Jadi di sini ada kerannya, stop kerannya ya. Di sini menjadi 6 cabang teman-teman yang kita alirkan ke sini semua. Nah, selanjutnya untuk kolom yang sebelah sana saya lanjut lagi aeratornya ini. Nah, di sini saya kasih lagi teman-teman 3 cabang. Yang untuk di ujung saya bikin seperti itu. Ini bawaan dari aeratornya. Nah, dan alhasil ikannya happy semua teman-teman seperti ini ya. Ikannya happy, di sini juga ikannya happy semua ya. Di sini juga ikannya happy juga ya. Ini memang udah jam makan nih teman-teman. Dan ya ini juga bagus ya. Bagus semua. Mudah-mudahan ikan kita cepat gede, bisa cepat kita panen.
Dan juga di sini yang 30 ekor ya teman-teman, menurut saya ini agak cepet karena memang dia makannya gampang ya, nggak rebutan gitu ya, cepet, agak cepet gedenya. Tapi mudah-mudahan di kolam-kolam yang lain juga cepet gede seperti di sini. Kalau ini terbukti dengan 30 ekor satu tandon ini cepet banget gedenya ya, nggak jauh beda juga kok sama tapi jauh beda ya. Ini usia 2 bulan. Waktu kita masukin pertama itu kita beli dari teman bibitnya 30 ekoran ya. Usia 2 bulan, sekitar 1 jarian lah ya teman-teman kemarin. Dan kita masukkan ke sini 2 bulan kemudian udah agak gede ya. Mungkin ada sekitar 7-8 kilo mungkin ini. Mungkin sebentar lagi udah 4-5 kilo gitu. Mudah-mudahan ini 2 bulan lagi udah seperti yang kayak gitu teman-teman, seperti yang di 30 ekor. Kayaknya cepet nih nanti ya. Pakan saya aja baru beli kemarin. Di sini tinggal setengah ya. Yang 30 kilo hampir tinggal setengah. Oke. Sekarang bagaimana cara pemberian pakan? Cara pemberian pakan seperti biasa, kita kasih aja pakannya. Tapi kita nggak takut lagi. Karena apa teman-teman? Karena pakan kita ini bisa kita kasih banyak gitu. Berlebihan pun ya dia bakalan keluar. Dia nggak mengendap di dasar kolam. Karena desain ini teman-teman ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk pada budidaya sistem RAS, perhatikanlah ini namanya SLO tadi teman-teman ya. Ini namanya SLO tadi. Perhatikanlah sistem outletnya ya, sistem outletnya supaya outlet pada budidaya teman-teman ini kotoran di dasar itu bisa keluar dengan maksimal dan menghasilkan air yang jernih seperti ini. Memang ya kalau sistem sirkulasi jernih terus ya, gini ya. Nah, tapi kadang-kadang pada saat baru kita kasih pakan yang banyak itu kadang-kadang nggak jernih juga. Ya. Teman-teman lihat ya, gini ya. Nah, ini bisa kayak gini menurut saya ya. Menurut saya gara-gara kita bisa ngasih pakan yang cukup kepada ikan kita. Kalau amonia mengendap di dasar kolam, otomatis teman-teman ikannya juga malas makan ya. Jadi untuk target panen itu agak lama nanti. Jadi itu penting, outlet ini penting sekali, desain kolam ini penting sekali untuk menunjang budidaya teman-teman. Oke, kita kasih pakan aja langsung. Ini video kemarin kenapa saya share hari ini, karena banyak teman-teman yang bingung ini desain kolam yang gimana sih yang bagus gitu kan. Ya menurut teman-teman lah, tergantung lokasi teman-teman. Tapi menurut saya untuk desain kolam yang menurut saya bagus ya seperti ini. Ini pakannya udah kita bibis ya teman-teman dengan menggunakan vitamin kemarin dan menggunakan gula merah dan air panas. Kenapa air panas? Supaya cepat dia mengembang. Kasih ya seperti ini ya, kita ngasih makannya ya kasih aja banyak-banyak gitu supaya nanti. Tapi pada pemberian pakan kita lihat kalau dia udah mulai tidak menyerobot makanannya, kita hentikan dulu gitu. Nanti kita kasih lagi karena memang nggak bisa semua sekali makan dia. Ada kemungkinan dia makannya gantian gitu. Itu ya teman-teman, udah agak gedean ya. Segitulah. Menurut saya sih lumayan ya, lumayan cepet ini. Oke, di sini. Nah, ini juga sangat lahap ya makan ya. Kita kasih aja banyak-banyak. Apalagi yang ini teman-teman. Ini kalau udah makan
memang lahap sekali ya. Ini lagi, itu dari ujung sampai sini ikan semua teman-teman. Ini karena padat tebar ya. Ini ada sekitar 200-an nih. Jadi dari sini sampai sana ikan semua. Sama kayak yang itu. Di permukaan ikan semua nih. Padat tebar. Oke. Sistem padat tebar. Kita kasih makan semua teman-teman ya. Memang jam makannya dia jam 7 pagi, 12 siang, jam 4 sampai 5 sore. Di situ dia yang memang makannya itu enak gitu. Jadi memang desain kolam ini sangat mengurangi amonia ya teman-teman. Sehingga semangat ikan untuk makan juga tinggi, selera makannya ya. Kayak gini lah teman-teman lihat ya. Ya langsung habis gitu. Jadi sekarang saya membibis pakan itu per hari 1,5 sampai 2 kilo lah ya. 1,5 sampai 2 kilo untuk perharinya. Jadi saya persiapkan itu setiap pagi. Dan satu lagi teman-teman, pada sistem sirkulasi itu jangan dimatiin sirkulasi air pada saat teman-teman baru memberikan pakan. Itu sih ya yang saya perhatiin selama ini. Kenapa? Karena dia butuh oksigen juga, butuh oksigen untuk mencerna makanannya ya, butuh oksigen, dan sisa-sisa pakan juga akan segera bisa larut gitu ya, terbawa air dari dasar. Dan nanti teman-teman bisa lihat ikan ini kalau kenyang dia perutnya akan besar. Itu artinya kita jangan kasih lagi banyak-banyak gitu ya. Kalau udah membengkak perutnya kayak ini ya, udah mulai gembung-gembung perutnya, ya kita stop dulu pemberiannya. Nanti kita kasih lagi gitu. Nah, itu yang gede ya. Nah, udah agak gede ya. Jadi ya teman-teman bisa menilai sendirilah sistem ini seperti apa. Bagi ya mungkin ya teman-teman yang baru bergabung ya, kita nggak usah berbicara teori kayak gini kayak gitu ya. Jadi ini tanpa ada penambahan bakteri apa gitu ya, kita anggap aja ini air sungai yang ngalir gitu aja. Cuman kita cukupin oksigen dan kita buang amoniaknya. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi teman-teman udah bisa puas sekali melihat desain kolam dan bagaimana cara saya untuk berbudidaya ya. Tinggal teman-teman lihat update saya sampai kapan sih baru bisa kita panen. Nah, selera makan tinggi. Kita kasih lagi nih. Selera makannya tinggi ya. Oke, kalau dia udah mulai datang lagi, kita kasih lagi teman-teman. Dia nggak bisa dipaksa makan ya. Ibaratnya dia masih ngunyah, kita kasih lagi kan nggak, dia enak gitu ya. Jadi kita tunggu aja respon dia, respon ikan. Nah kayak gini, ini mulai datang lagi nih, kasih lagi. Nah gitu ya. Jadi kita belajar. Nah tadi kan air jernih, setelah kita ngasih pakan ini agak keruh dikit gitu ya, agak keruh dikit lah gitu, dikit. Nah ini datang lagi nih. Cara ngetesnya dia mau makan gini, tes aja dulu gini. Kalau tangan kita di ininya, kita kasih pakan. Nah ya, supaya semua makan. Karena ada yang nggak berani datang ke sini, yang kecil-kecil nggak berani gitu ya. Karena memang si ikan ini juga nggak terlalu merata pertumbuhannya ya. Yang sini kita kasih juga karena nggak kebagian dia.
Nah, gini ya. Mungkin teman-teman bisa lah ya untuk mengerti yang saya sampaikan tadi. Dan video ini juga udah sangat panjang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat berguna buat teman-teman di seluruh Indonesia lah khususnya. Dan perhatikanlah lingkungan sekitar kita. Kalau memang air banyak, gunakanlah air yang banyak itu ya, supaya kita lebih simpel dan lebih praktis. Akhir kata, kami Jurefam untuk saat ini mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah menonton, dan juga kami mengucapkan salam ternak dari Jurefam.